Selamat malam teman-teman yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam Reconnect yang ketiga. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 Oktober. Kita sama-sama bernyanyi, kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita boleh dapat mengerti apa maksud dari hati Tuhan. Mari teman-teman, saya ajak kita menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami pada saat ini. Rindu ya Bapa untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus terhubung dengan Engkau. Kami boleh memahami kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memampukan kami untuk melakukan firman. Bersabdalah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita dipercayakan, dititipkan uang 16 juta yang boleh kita
belikan, kita pergunakan untuk apa saja sesuai dengan keinginan kita, yang diberikan batas waktu mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Lalu kalau tidak habis jam 10 malam, sisa dari uang itu harus dikembalikan. Nah teman-teman sekalian, jikalau kita ada dalam kondisi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Saya percaya teman-teman dan saya, kita akan berusaha memakai uang itu untuk semaksimal mungkin. Kalau bisa kita habiskan, jangan ada yang tersisa, teman-teman. Ya, saya jadi ingat ada acara di TV seperti uang kaget begitu ya, diberikan uang, sejumlah uang dan diberikan batas waktu, dan bagaimana kita melihat orang yang mendapatkan uang tersebut lari sana sini untuk membelanjakan uang tersebut sampai batas waktu yang diperlukan. Karena apa? Karena kalau sudah habis batas waktu, maka uang itu harus dikembalikan. Tetapi semua hasil belanjaan itu adalah menjadi milik orang tersebut. Teman-teman, saya percaya kita akan memakai kesempatan ini semaksimal mungkin. Kita akan beli barang yang kita suka, kita akan pergunakan itu sampai habis. Saya percaya itu. Mungkin sebelum jam 10 malam, uang itu sudah habis, kita belanjakan semua. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukankah demikian dengan hidup kita? Kita diberikan hidup 24 jam di dalam satu hari, bukan? Kalau kita kurangi waktu istirahat kita 8 jam, kurang lebih ya, kita masih punya 16 jam untuk hidup. Nah sekarang pertanyaannya, dengan 16 jam yang diberikan kepada kita setiap hari, maka apa yang kita lakukan teman-teman di dalam 16 jam itu? Apakah kita mempergunakan waktu-waktu kita 16 jam itu dengan sungguh-sungguh sebaik-baiknya, atau kita merelakan waktu itu beberapa waktu untuk kita habiskan begitu saja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya melihat banyak di antara kita, teman-teman maupun saya, seringkali di dalam kita memakai waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sering menyia-nyiakan waktu tersebut. Bukankah sering kali kita merasa ketika kita sudah belajar dengan padat jadwalnya, kita sudah berkonsentrasi untuk selain pelajaran, kita ada lagi les tambahan dan lain sebagainya, dan pelajaran-pelajaran lain. Teman-teman, bukankah ketika itu semua sudah kita lewati, kita ada waktu luang, maka kita akan pakai waktu itu untuk kesenangan kita, bukan? Kita bisa main game, kita bisa main HP, kita nggak tahu, kita pokoknya unlimited scroll aja, begitu ya, kita lihat sosial media kita dan lain seterusnya. Dan kita tidak sadar banyak waktu yang sudah kita habiskan, terbuang dengan sia-sia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan kali ini adalah YOLO, begitu ya. Itu adalah kependekan atau singkatan dari You Only Live Once. Kamu hanya hidup satu kali. Kalau kita hanya hidup satu kali, teman-teman, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, kita mau apakan hidup kita yang satu kali ini? Apakah kita akan menjalaninya begitu saja? Apakah kita akan menjalaninya dengan menyia-nyiakan kesempatan ini? Atau kita memaksimalkan setiap kesempatan di dalam hidup kita yang satu kali ini semaksimal mungkin? Teman-teman, kalau kita mau bicara tentang hidup yang maksimal, kita tentu harus belajar dari salah satu orang yang pernah hidup di dalam dunia ini, orang yang begitu sukses, orang yang begitu pintar dan bijaksana, dan orang yang begitu kaya. Dia pernah menjadi orang yang terkaya di dunia, dan dia juga pernah menjadi orang yang punya
istri terbanyak dalam sejarah manusia mungkin. Dia adalah Raja Salomo. Teman-teman, kalau kita mau belajar dari orang yang paling pintar, paling kaya, punya istri paling banyak, mungkin dalam hal ini kita nggak perlu contoh. Tetapi kita lihat cara dia, bagaimana dia menghabiskan hidupnya. Maka kita menemukan, teman-teman, orang yang seperti ini pun merasa hidupnya sia-sia. Di dalam kitab Pengkhotbah, Raja Salomo menyaksikan dalam seluruh pencapaian terbaik di dalam hidup dia yang sudah dia lewati. Maka dia menemukan pada akhirnya semuanya adalah sia-sia belaka. Dan di dalam kitab Pengkhotbah, di dalam akhir kitab Pengkhotbah, teman-teman, yang menjadi sesuatu yang menarik adalah dia memberikan nasihat untuk anak-anak muda. Dia memberikan kata-kata untuk mengingatkan anak-anak muda yang pernah hidup di dalam dunia ini. Mari kita lihat apa nasihatnya, teman-teman, bagi kita semua. Pengkhotbah pasal yang 11, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, sampai Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita semua. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah segala kesedihan dari hatimu dan jauhkan penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang yang paling bijak, orang yang paling kaya di dalam dunia ini, orang yang paling sukses memberikan pesan kepada setiap kita kaum muda seperti ini. Dia katakan, bersukarialah hai pemuda, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Saudara, you only live once. Maka hal pertama yang perlu kita pahami adalah live your life lively. Karena kita hanya punya hidup satu kali, maka kita hiduplah kehidupan kita ini dengan hidup. Teman-teman, mari kita hidupi kehidupan kita jangan seperti zombie. Ya, seakan-akan hidup padahal nggak ada semangat, nggak ada spirit, kemudaan. Kita cuman terperangkap di dalam rutinitas pola-pola kehidupan sehari-hari. Ya, kita masih belajar, habis belajar kita bekerja, menikah, tua, dan meninggal. Itu hanya pola-pola yang harus kita lalui. Tetapi mari kita hidupi hidup kita ini yang hanya sekali ini dengan hidup. Dikatakan bersukarialah, turutilah pandangan hatimu, kejarlah keinginanmu pada masa mudamu. Teman-teman, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan pada masa tua kita. Kalau kita masih bisa melakukan segala sesuatu, ayo kita hidupi hidup kita ini dengan hidup. Mumpung masih ada energi, mumpung masih ada kesempatan itu, kita harus hidup dengan semangat. Sukacita dan bahagia adalah desain Tuhan buat setiap kita. Yang kedua, teman-teman, kita hanya hidup sekali. Maka hiduplah dengan bersukacita. Hiduplah dengan bergembira. Jadi live your life happily. Ya kan, dikatakan bersukarialah. Buanglah kesedihan dari hatimu. Jauhkanlah penderitaan. Maka Salomo memberikan pesan bagi anak-anak muda, ayo, mari kita hidup dengan bersukacita. Jangan
lewati hari-hari kita dengan kesedihan, kemuraman. Ayo anak-anak muda, ayo anak-anak remaja PRMI, ayo kita hidup kita yang hanya sekali loh. Jangan habiskan dengan kesedihan, kemuruman. Tetapi kita harus hidup di dalam sukacita dan bahagia, ya kan? Nah, masalahnya teman-teman, dosa membuat definisi bahagia kita menjadi rusak. Iblis mereduksi sukacita surgawi menjadi sukacita yang sementara. Artinya sukacita, ayo kalau kita mau sukacita, ayo kita nikmati hidup ini sepuas-puasnya. Semuanya kita nikmati yang sementara di dalam dunia ini. Kenikmatan mata kita, kenikmatan panca indera kita, semua kenikmatan yang bisa kita nikmati di dalam dunia ini. Itulah yang dilakukan iblis yang merusak makna sukacita dan kegembiraan di dalam hidup kita. Maka pemazmur akhirnya menyimpulkan di dalam pasal yang ke-12. Saya ulangi, pengkhotbah maksud saya. Menyimpulkan di dalam pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, yang mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Maka you only live once. Poin yang ketiga yang kita dapatkan adalah live your life with God. Atau bisa juga live your life for God. Teman-teman, ingatlah penciptamu. Disitulah kamu akan mendapatkan kesenangan dan sukacita yang sejati. Kalau teman-teman menikmati segala kenikmatan muda di luar Tuhan, maka percayalah itu hanya akan menjadi hari-hari malang pada saat teman-teman nanti di usia yang tua. Saya sangat menikmati masa remaja saya, masa pemuda saya, karena itu semua saya habiskan masa-masa itu untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara seiman. Dan saya sangat bersuka cita teman-teman. Saya tidak menyesali sama sekali bagaimana Tuhan memimpin kehidupan saya sampai saat ini. Kalau boleh diulang lagi hidup saya, maka saya tetap akan memilih untuk hidup melayani Tuhan sejak masa muda saya. Saya ingat akan Tuhan. Dan sekarang saya syukuri teman-teman, saya tidak habiskan masa-masa muda saya untuk bersenang-senang, untuk dihabiskan, untuk ini dan itu, untuk melakukan hal-hal yang saya rasa waktu masa muda itu menyenangkan, tetapi padahal tidak pada akhirnya. Dan saat ini saya sungguh-sungguh merasa senang dan bahagia, karena sejak masa muda Tuhan menangkap saya boleh menjadi anaknya, saya boleh hidup dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan bersama dengan teman-teman semua, menghabiskan masa muda melayani Tuhan. Itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Teman-teman, you only live once. Pilihlah bagaimana teman-teman akan menghabiskan melalui masa muda teman-teman. Saya mendorong teman-teman untuk menghabiskannya di dalam Tuhan dan untuk menghabiskannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu menguatkan kami. Berkatilah teman-teman remaja dan melalui acara Reconnect ini ya Tuhan. Setiap kami boleh terus terhubung, boleh terus bertumbuh dalam iman rohani kami. Kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan sejak masa muda kami. Kami hidup di dalam Engkau, kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan berdoa bagi dua hal. Yang pertama, memasuki bulan Oktober adalah bulan reformasi bagi kalender gerejawi kita. Kita akan berdoa agar terjadi perubahan karakter teman-teman PRMI, agar semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Lalu pokok doa yang kedua adalah kita doakan ibadah gabungan PRMI dan MYC di minggu terakhir, minggu kelima bulan Oktober. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memimpin hari demi hari. Kami sudah masuk ke bulan Oktober yang adalah bulan reformasi bagi kalender gerejawi internasional. Tuhan berkatilah
biar di dalam bulan Oktober kami boleh dibangkitkan kembali, bagaimana kami dipulihkan setiap anak-anak remaja melalui pelayanan PRMI, tema-tema khotbah yang diberikan, itu boleh menyegarkan kembali, agar setiap teman-teman boleh bertumbuh, mempunyai karakter yang diubahkan, diperbaharui semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk ibadah gabungan PRMI dan MYC pada minggu kelima di bulan Oktober yang akan datang. Tuhan yang memberkati acara ini supaya terjadi persekutuan yang indah antara teman-teman PRMI dan MYC dapat bersinergi, bergandengan tangan, melayani-Mu ya Tuhan, bertumbuh bersama di dalam komunitas yang sehat melalui gereja-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengajak kalian untuk sama-sama berdoa. Kita doakan untuk lingkungan kita. Kita doakan untuk iklim yang ada di dalam dunia ini. Akhir-akhir ini kita lihat ada badai di Taiwan dan itu berpengaruh kepada kita semua di Indonesia. Iklim kita saat ini tidak menentu, kadang hujan, kadang panas sekali. Nah, itu membuat perubahan suhu tubuh kita sehingga banyak sekali teman-teman kita yang sakit dan gampang terpapar oleh COVID. Saya undang teman-teman untuk sama-sama buka suara mendoakan hal tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, pada awal penciptakan, Engkau menciptakan segala halnya dengan indah. Dan Engkau mengatakan segala sesuatunya baik. Ya Tuhan, dalam dunia yang berdosa, sakit penyakit adalah hal yang wajar. Dan itu adalah upah dari manusia yang jatuh dalam dosa. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh beri belas kasihan kepada kami semua. Untuk kami boleh menjaga tubuh dan jasmani kami. Kami boleh sehat, agar kami boleh melakukan aktivitas kami hari demi hari. Dan terlebih dengan ucapan syukur, kami menyadari bahwa kesehatan itu adalah dari Engkau. Dan kami boleh senantiasa mengucap syukur saat kami melewati hari demi hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau boleh memberikan mereka kesembuhan melalui dokter, obat-obatan yang mereka makan, dan juga istirahat yang cukup. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang boleh tuntun kehidupan kami selanjutnya. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sama-sama menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari teman-teman, di akhir acara pada kali ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk program yang begitu indah yang disediakan PRMI bagi setiap kami. Untuk sesi pada hari ini, Tuhan kiranya berkenan melalui puji-pujian yang telah kami naikkan, melalui firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Biar semuanya itu Tuhan pakai untuk menguatkan setiap kami, untuk menggairahkan kami kembali, bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan, hidup di dalam Engkau, dan kami akan melalui masa remaja kami, masa muda kami, untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Berkati setiap teman-teman PRMI, pengurus, pembina, semuanya Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.